Shalom Sobat Samas yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam renungan Samas pada hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan damai dan sejahtera Allah. Mari kita awali perenungan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Sekarang kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai 9. Namun kita hanya akan membaca ayat 1 sampai 3, lalu ayat 7 sampai 9 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ayat 7, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu perintah manusia." Sobat Samas yang terkasih, renungan kita hari ini bertema perintah Allah versus tradisi, sebagaimana perikop yang kita baca. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab perseteruan antara Tuhan Yesus dan para pemuka agama Yahudi pada zaman itu. Pemicunya bisa datang dari para pemuka agama Yahudi dan juga bisa dipicu oleh Tuhan Yesus sendiri yang mendobrak tradisi dan pemahaman yang keliru. Para pemuka agama didapati Tuhan Yesus sering keliru menafsirkan hukum Taurat atau perintah Allah dengan tradisi nenek moyang. Para pemuka agama Yahudi layaknya polisi agama yang selalu mengintai terjadinya pelanggaran, sementara mereka sendiri menurut Tuhan Yesus justru melanggar bagian perintah Allah yang lain, alias munafik. Mereka lebih mementingkan hal yang lahiriah dan seremonial daripada hal yang rohani, yaitu hati yang mengasihi sebagai dampak dari kekuatan ibadah yang sesungguhnya. Sebagai contoh, para pemuka agama Yahudi menganggap murid-murid Yesus telah berbuat dosa dan najis karena makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Mereka menyamakan pembasuhan tangan sebelum makan sebagai sebuah tradisi nenek moyang dengan tindakan para imam yang membasuh tangan sebelum melaksanakan upacara pembakaran korban di Bait Allah. Masih banyak tradisi yang lain yang dijadikan senjata bagi pemuka agama untuk menyalahkan, sehingga umatnya menjadi bingung antara hukum Taurat atau perintah Allah yang harus ditaati atau tradisi nenek moyang yang merupakan tradisi atau budaya setempat. Bisa jadi hal yang sama terjadi dan dilakukan oleh orang Kristen. Ada tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Contoh lain, apa yang kita ucapkan ketika kita berdiri di depan jenazah di adijasa? Dan tradisi-tradisi yang lainnya yang kadang dapat membingungkan kita
harus kita lakukan atau tidak. Kita juga tidak boleh anti tradisi tentunya, jika itu memang tindakan yang manusiawi dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Karena itu, marilah kita waspada dan mawas diri, agar kita tidak salah dalam menafsirkan perintah Allah sebagai yang esensial dalam kehidupan kita, daripada tradisi yang adalah budaya hasil cipta karya manusia. Sementara itu, kiranya Tuhan menghindarkan kita dari sikap seperti polisi agama yang menghakimi tanpa mencerahkan. Dengan demikian kita dijauhkan dari sikap munafik, sehingga kekuatan ibadah kita dapat berdampak dalam kehidupan yang nyata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa pemahaman kami akan firman-Mu sangat terbatas. Pemahaman kami hanya sejauh apa yang Tuhan singkapkan yang mampu kami ketahui. Karena itu, kami mohon kiranya Tuhan memberi kemampuan dan hikmat ilahi kepada kami untuk memahami kebenaran-Mu semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hati yang mau belajar dan mau diajar, sehingga kami semakin tahu kehendak Tuhan dan dapat membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak. Dengan demikian, kami dihindarkan dari kesalahan dalam memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Sobat Samas renungan kita pada hari ini. Salam sehat selalu.